Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Talina, NIM 2019-12119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Teen Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai variabel moderasi. Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara. Selain itu, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara dan diberlakukan untuk orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak. Masih rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak sering terjadi pada wajib pajak badan atau perusahaan, karena perusahaan cenderung menginginkan penerimaan pajak yang lebih besar tetapi berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajak. Hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang membuat rata-rata tax ratio di Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2021 di kisaran 8-10%. Selain itu, terdapat fenomena lain, yakni menurut laporan Tax Justice bertajuk Tax Fair State 2020 menunjukkan bahwa diperkirakan Indonesia rugi sebesar 67,6 triliun yang berasal dari kasus penggelapan pajak badan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni 1. Penelitian ini menambahkan variabel independen lainnya, yaitu profitabilitas. Perbedaan yang kedua terletak pada objek penelitian, di mana objek penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di perusahaan manufaktur. Perbedaan yang ketiga terletak pada periode penelitian. Untuk periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sampai tahun 2021, sedangkan pada penelitian sebelumnya periodenya pada tahun 2016 sampai 2019. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 1. Variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Rumusnya ETR sama dengan total beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Variabel yang kedua adalah variabel independen. Variabel independen pertama yaitu Teen Capitalization. Rumusnya SDHA sama dengan average total asset dikurangi non-LBL dikali 80%. Untuk MAD ratio sama dengan average debt dibagi SHDA. Untuk variabel independen yang kedua yakni transfer pricing aggressiveness. Rumusnya transfer pricing sama dengan total usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi total piutang. Nah, untuk variabel independen yang ketiga yaitu profitabilitas. Rumusnya ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset. Variabel yang ketiga yaitu variabel moderasi. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah financial constraint. Financial constraint adalah kondisi perusahaan yang mengalami permasalahan atas keterbatasannya keuangan perusahaan yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Uji yang dilakukan dalam penelitian ini yakni 1. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menentukan uji statistik ini dilakukan dengan menggunakan hipotesis H0 sama dengan data residual distribusi normal lebih dari alfa sama dengan 0,05 dan HA sama dengan data residual tidak terdistribusi normal, yakni lebih dari alfa sama dengan 0,05.
kedua yaitu uji multikolineritas. Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, atau karena VIF sama dengan 1 per tolerans. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai tolerans kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 10. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Patokan pengujian ini yaitu apabila koefisien parameter untuk variabel independen menunjukkan nilai yang signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika koefisien parameter untuk variabel independen menunjukkan nilai yang tidak signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya atau korelasi digunakan uji Darwin-Wassermann atau DW. Hipotesis yang digunakan adalah R0 sama dengan tidak ada autokorelasi atau R sama dengan 0. HA sama dengan ada autokorelasi, yakni R tidak sama dengan 0. Uji yang selanjutnya yaitu uji moderate regression analysis atau MRI. Variabel moderasi merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Secara sistematis, persamaan regresi yang diperoleh yakni NP sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi 1 dikali X ditambah koefisien regresi 2 dikali X2 ditambah koefisien regresi 3 dikali X3 dikurangi koefisien regresi 4 kurung buka X1 dikali Z kurung tutup dikurangi koefisien regresi 5 kurung buka X2 dikali Z kurung tutup dikurangi koefisien regresi 6 kurung buka X3 dikali Z kurung tutup plus E. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.